Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan menolak rahmat Allah. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan bersama, Yesus dengan terang-terangan mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka berlaku munafik. Mereka mematuhi hukum-hukum atau peraturan-peraturan keagamaan, tetapi mereka melakukan dengan maksud supaya dianggap sebagai orang beriman yang baik dan dihormati di tengah masyarakat. Di samping itu mereka juga mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yesus mengecam sebanyak 4 kali. "Celakalah kamu" adalah sebuah kata peringatan yang sangat keras. Kita kerap bersikap seperti orang-orang Farisi ini. Kita sering merasa diri paling benar, tidak mau ditegur, menghakimi orang lain, sombong, bahkan haus pujian dan menekan sesama. Sikap-sikap Farisi yang ada dalam diri kita menutup hati kita akan rahmat Allah yang akan membawa kita kepada penderitaan, karena tidak ada damai dalam diri orang yang hatinya keras dan berbuat jahat. Kecaman Yesus ini bukanlah luapan emosional, tapi mengajar kita bahwa Yesus adalah Allah yang adil dan penuh kasih, dan Ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita bisa lihat dalam kitab Roma bab 2 ayat 6. Dari kecaman Yesus nampak kepada kita bahwa tindakan mereka mengabaikan belas kasih Allah dan sangat merugikan orang banyak. Kesalehan agama yang mereka lakukan hanya bersifat lahiriah, sementara hatinya sangat busuk. Mereka sungguh munafik, artinya hidup dalam kepura-puraan. Segala yang dilakukan hanya diarahkan demi mendapatkan pujian dunia. Kenyataan semacam ini mengingatkan kita bahwa kesalehan yang lahiriah hanya menghasilkan kemunafikan, atau kita hanya akan hidup dalam kepura-puraan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengkritik begitu banyak aturan yang ada pada masyarakat bangsa Yahudi yang justru banyak dilanggar oleh orang-orang yang seharusnya mendapat tugas khusus menjaga aturan tersebut. Orang-orang semacam inilah yang mendapat kecaman. Konsekuensi bagi kita, yakni kalau kita juga tidak menyentuh aturan dan tidak setia menjalankan kesepakatan bersama untuk kepentingan banyak orang demi mengatur hidup bersama, maka kita pun akan jelas-jelas mendapat teguran dari Yesus. "Celakalah kamu." Apalagi kalau kita lebih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain dengan melanggar aturan bersama, maka kita pun menjaga bagian yang dikecam oleh Yesus. Marilah kita menjadi pribadi yang sadar, menjalani aturan yang sudah disepakati bersama, demi kebaikan kita bersama.
Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan kepadamu. Terima kasih sudah mau menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara yang sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami akan beraktivitas di hari ini. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.